Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan video pembelajaran dari Bu Vivi. Kali ini pelajaran yang akan Bu Vivi sampaikan adalah pelajaran tematik 3B. Apakah teman-teman semua sudah siap? Mari bersama-sama kita awali kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah teman-teman menyimak video ini, Bu Guru harapkan teman-teman akan dapat menemukan pesan dalam dongeng melalui kegiatan membaca cerita dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat mengetahui cara memelihara hewan melalui kegiatan membaca cerita dengan benar. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah siap? Jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai. Let's begin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 8 yang artinya Allah telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 142 yang artinya di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Kedua ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa Allah menciptakan hewan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dimanfaatkan tenaga dan dagingnya. Karena itu, kita harus merawat dan memperkembangbiakan hewan-hewan tersebut secara baik. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara merawat hewan dengan baik? Cara merawat hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan apa yang teman-teman miliki di rumah? Apakah teman-teman memelihara burung, kelinci, kucing, atau ikan? Yuk kita simak bagaimana cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang pertama, kita menyayangi hewan peliharaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memberikan makanan yang baik untuk hewan peliharaan. Jika teman-teman memelihara kucing, teman-teman masih ingat bahwa kucing merupakan hewan karnivora, yaitu hewan yang memakan daging. Berikanlah makanan yang sesuai untuk kucing. Jika teman-teman memelihara kelinci, kelinci itu merupakan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Berikanlah sayur-sayuran atau buah untuk kelinci teman-teman di rumah. Karena itu makanannya. Apakah teman-teman memelihara burung? Jika teman-teman memelihara burung, teman-teman harus tahu jenis makanannya. Biasanya jenis makanan burung itu berupa biji-bijian, buah, dan beberapa ada juga yang memakan ikan-ikan kecil.
Jika teman-teman memelihara ikan, maka berilah makan ikan dengan pelet ikan. Biasanya makanan ikan banyak dijual di toko-toko ikan terdekat. Yang ketiga, menjaga kebersihannya. 1. Memandikannya. 2. Memotong kukunya. Jika teman-teman tidak sempat, teman-teman bisa memanfaatkan jasa yang ada di pet shop. Bagaimana cara merawat kebersihan ikan? Tentu saja, kita perlu rutin mengganti air dan membersihkan akuariumnya, supaya ikan dapat hidup dengan nyaman. Yang keempat, memberikan tempat tinggal yang nyaman. Kita perlu memastikan keamanan bagi hewan peliharaan kita, seperti menjauhkan benda-benda berbahaya yang dapat membuat hewan peliharaan kita tersakiti. Beternak hewan. Memelihara hewan untuk dikembangbiakan dalam jumlah yang banyak sehingga dapat dijual dan memberikan keuntungan, inilah yang dinamakan beternak. Contoh hewan yang dapat diternak yaitu ayam, ikan, bebek, kambing, sapi, kerbau. Nah, biasanya pada hari mendekati peringatan Hari Raya Idul Adha, peternak kambing dan peternak sapi, juga kerbau akan laris karena hewan-hewan tersebut dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan juga bisa terkena virus dan sakit, teman-teman. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika hewan peliharaan atau hewan ternak kita sakit? Yang perlu kita lakukan adalah bertanya kepada dokter hewan. Dokter hewan akan memeriksanya dan memberikan obat atau vitamin agar hewan peliharaan kita dapat sehat kembali. Saat kita akan menyembelih hewan yang halal untuk kita makan, bukan berarti kita menyakiti hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyembelih hewan dengan pisau yang tajam, supaya tidak menyakiti hewan yang kita sembelih. Kita perlu mengatur waktu untuk merawat dan bermain dengan hewan peliharaan kita, sehingga kita tidak lupa untuk sholat dan berzikir kepada Allah. Selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.